Hello everybody. Sekarang saya mau menjelaskan tentang apa yang disebut dengan tentang gerund ya, gitu. Nah, gerund itu apa sih? Kan ada yang disebut dengan present participle ya. Present participle itu verb ditambahi ing itu loh. Ya, seperti eat menjadi eating. Ya, itu namanya present participle ya. Nah, present participle itu kan biasanya digunakan di pembentukan kalimat present continuous tense kan. Nah, sekarang gerund itu apa sih? Gerund itu boleh kalau dikatakan itu eh, membendakan ya, membendakan kata kerja gitu ya. Membendakan kata kerja. Jadi membendakan kata kerja ya, itu namanya gerund. Dan contohnya gini, eh, misalnya eh, makan, eh, makan adalah penting, gitu ya everybody ya. Makan adalah penting gitu. Nah, di sini everybody, nah, seperti tadi itu kan makan adalah penting ya kan. Nah, ini karena sebagai subjek kan kata benda everybody, ya kan? Saya, kamu, kita, nah itu rumah, nah, itu kan kata benda semuanya. Nah, makannya ini menjadi eating. Karena apa? Dibendakan jadi subjek, eating. Nah, dan bendanya selalu dianggap satu everybody. Ya, is important. Gitu ya. Jadi pakai is di sini. Karena apa? Ini kan kalimat nominal, bukan kata kerja, ya kan? Bukan kata kerja. Jadi ini nominal. Gitu. Lagi eh bisa gini. Apa namanya? Eh berlari, berlari atau lari ya, berlari membutuhkan energi. Nah, berlari kan run, ya toh. Run jadi running. Loh ini kok N-nya 2 pedia karena KVK ya, konsonan vokal konsonan ya. Konsonan vokal konsonan kalau dikasih ing itu N-nya huruf terakhir didobelkan. Nah, membutuhkan kan need. Nah, karena dianggap orang satu, maka need-nya kasih S, needs energy. Ya, gitu. Gitu everybody ya. Running needs energy. Seperti itu ya. Oke. Nah, ini contohnya. Jadi ini yang kalimat verbal, ini kalimat nominal. Kalau S-nya dihilangkan, kok jamak gimana? Nggak pernah jamak, selalu dianggap tunggal everybody ya. Oke, sekarang latihan ya. Bentar. Nomor 1 ya. Berjalan adalah bagus. Ya, bagus. Kemudian 2, membaca membutuhkan sebuah kesabaran ya. Jadi membaca membutuhkan sebuah kesabaran ya. Terus lagi everybody, nomor 3 ya. 3,
bernyanyi atau menyanyi gitu everybody ya, adalah kesukaanku. Ya, gitu ya. Nomor 4 bekerja. Sebentar pribadi. Ini kok blur. Nah ini. Bekerja membuatmu senang. Ya, gitu ya. Oke. Nah, tadi itu kan tadi itu namanya gerund sebagai subjek everybody ya. Tadi itu gerund as subject ya. Jadi ini semuanya disebut dengan gerund as subject. Gitu. Karena gerund sebagai subjek. Gitu everybody ya. Nah, sekarang kita mau bahas lain lagi yaitu gerund after certain verb. Jadi gerund setelah kata kerja tertentu. Nah, kata kerja tertentu ini apa everybody? Nah, contohnya ya ada admit ya. Admit ya. Ada appreciate. Ya. Ada admit, appreciate. Terus apa lagi? Ada avoid. Ada delay. Ada deny ya, deny gitu ya. Ada enjoy. Apalagi itu? Ada practice ya. Ada practice, ada report, ada apalagi? Ada suggest ya. Suggest, apalagi? Ada finish, ada quit ya, quit. Ini quit. Ini bukan Q loh everybody, ini Q itu loh, atau gini itu loh ya. Ya itu. Ada main, ada risk ya, dan sebagainya everybody ya. Jadi setelah kata-kata ini nanti ada, kalau misalnya kok nggak lengkap ya, dicari di apa namanya, di apa itu, di Google ya. Ya di Google. Jadi verb ya, atau apa itu, gerund after certain verb. Ini gerund after certain verb gitu. Nanti kamu klik, nanti muncul kata-kata ini muncul ya gitu. Nah, contohnya seperti apa? Contohnya seperti gini. John ya. John admits stealing the jewels. Nah, di sini admits mengakui, kan ada di sini. Ada di kelompok ini ada, maka harus pakai stealing, ada ing-nya everybody. Ya. Dulu kan pernah kita belajar bahwa habis kata kerja dengan kata kerja lain pakai to, ya toh. Jadi gini. John admits to steal the jewels gitu ya. Ini gak boleh.
Karena apa? Ini namanya infinitif everybody ya. Infinitif. Ya, infinitif ya. Infinitif itu pakai to steal. Nah, di sini ada pakai gerund, stealing. Ini pakai gerund ya. Gitu ya. Ini pakai gerund. Karena apa? Setelah kata kerja ini. Kalau di luar kata kerja ini ya pakai infinitif everybody. Seperti biasanya itu yang dulu pelajaran dulu itu ya, infinitif namanya ya. Oke. Sekarang kita masuk latihan ya. Latihan ya. 1. Andy menikmati makan satay ya toh. Satay itu sate gitu ya, gitu ya. Dua apalagi saya keberatan. Nah, keberatan tadi ada atau main tadi. Saya keberatan apa itu? Saya keberatan mendengarkan musik itu ya. Saya keberatan mendengarkan musik itu ya. 3. Mereka menghindari datang terlambat ya, menghindari datang terlambat. Nah, sekarang nomor 4, kamu praktek itu praktis ya pribadi ya. Praktek berbicara bahasa Inggris. Nah, sekarang 5. Sekarang 5. Kalian ya mau melihat sebuah pertunjukan. Nah, ini dia everybody. Kalian mau melihat sebuah pertunjukan ya. Nah, jadi semua ini apakah gerund semua? Enggak. Ada yang bukan gerund ya everybody. Sekarang ya itu ya. Oke. Dah, nanti dikerjakan ya, itu cukup itu. Oke everybody. So oh ya, ada satu lagi everybody ya. Gerundnya kurang satu lagi. Oke, bentar. Gerund satu lagi itu apa? Gerund after preposition. Ya, jadi ada preposisi. Apa preposition itu? Seperti in, on, under, ya toh, about, of, F-nya 1 atau F-nya 2 ya. Kemudian apa itu? Under apa? Dan segala macam ya. Kata penghubung namanya. Preposition kata penghubung ya, gitu ya. Gitu. Under gitu ya, sudah under ya, sudah gitu. Oke, well. Jadi gini. Saya menunggu saya memikirkan membuat